Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Kita akan menyelami dua renungan singkat yang Anda bagikan ya. Satu untuk pagi dan satu lagi untuk malam. Iya, betul. Keduanya ini kayaknya nyambung ya ke satu tema besar gitu. Gimana sih pengorbanan Kristus itu bukan cuma doktrin, tapi sesuatu yang membentuk hidup kita sehari-hari. Nah, itu dia. Jadi kita punya catatan renungan pagi, judulnya Menghidupi Kehidupan Korban. Terus ada renungan malam, hingga akhir zaman. Oke. Misi kita kali ini, ya menggali apa sih intisari paling penting dari kedua permenungan ini. Gitu, khusus buat Anda. Oke, mari kita bedah ini ya. Sip. Renungan pagi itu langsung dibuka dengan Yohanes 15 ayat 12 kan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Perintah ini rasanya, wah berat ya. Hampir mustahil gitu dipenuhi dalam praktik sehari-hari, bukan? Gimana nih renungan ini ngasih saran buat kita? Pertanyaan bagus tuh. Renungan pagi ini tampaknya menekankan kalau standar itu emang tinggi, benar. Tapi bukan berarti nggak mungkin dicapai. Oh gitu, terus gimana caranya? Kuncinya, menurut renungan ini ya, itu melihat pengorbanan Kristus kasihnya yang sampai rela mati, itu bukan cuma sekedar inspirasi loh, tapi sebagai sumber kekuatan dan juga model absolut buat kasih kita. Sumber kekuatannya? Iya, jadi ini bukan soal kita gimana ya memunculkan perasaan kasih dari diri sendiri aja, tapi lebih soal meneladani tindakan spesifik Kristus itu. Menarik, menarik. Jadi bukan cuma kayak, ayo usaha lebih keras, tapi lebih ke mencontoh sebuah pola gitu ya? Betul. Renungan itu kan mengasih contoh juga ya. Mengorbankan ego buat mengampuni, waktu buat dengerin orang, kenyamanan buat nolong. Nah, itu dia contoh konkretnya. Gampang diucapin sih, tapi ya itu, mengorbankan ego pas kita ngerasa paling benar dalam konflik misalnya. Itu kan pergumulan nyata banget. Iya, benar banget. Gimana renungan ini melihat hubungan antara pengorbanan kecil kita sehari-hari ini sama pengorbanan Kristus yang agung itu? Ada kaitannya? Nah, renungan itu sepertinya ngelihatnya sebagai sebuah kesinambungan gitu. Pengorbanan kecil kita kayak mengalah, dengerin, nolong, itu jadi mungkin karena Kristus udah melakukan yang terbesar. Oke. Intinya sih, menghidupi kehidupan korban ini artinya secara sadar dan aktif, kita mengizinkan kasih Kristus yang rela berkorban itu buat termanifestasi melalui tindakan kita ke orang lain. Mengizinkan ya? Iya, jadi ini bukan tentang kita jadi pahlawan pengorbanan, tapi lebih jadi saluran buat kasih yang lebih besar itu. Jadi syarat aktif ya, bukan pasif. Menjadi saluran, itu perspektif yang menarik banget. Nah, sekarang kita geser dikit ke renungan malam hingga akhir zaman. Oke. Fokusnya ini kan ke pengorbanan Kristus sebagai korban termulia, tapi ada penekanan di relevansinya yang terus-menerus gitu. Iya, betul. Kan mengutip 1 Korintus 11 ayat 26 ya, tentang perjamuan kudus sebagai momen memberitakan kematian Tuhan. Kenapa penekanan hingga akhir zaman ini jadi penting menurut renungan itu? Kalau kita lihat gambaran besarnya, renungan malam ini seolah-olah pengen menegaskan kalau pengorbanan Kristus itu relevansinya abadi. Abadi ya? Iya, bukan cuma peristiwa sejarah 2000 tahun lalu yang kita ingat sesekali aja. Nah, dengan mengutip 1 Korintus 11 itu, renungan ini menyoroti bahwa pengorbanan tersebut adalah inti dari iman kita dan pusat ibadah kita saat ini dan terus-menerus. Pusat ibadah. Betul, memberitakan kematian Tuhan lewat perjamuan kudus itu satu hal. Tapi renungan ini kayaknya juga menyiratkan kalau seluruh hidup kita itu adalah bentuk pemberitaan itu juga, yang bakal terus berlanjut sampai Yesus datang lagi. Oke, saya kayaknya menangkap ada benang merahnya nih. Tapi kok ada sedikit perbedaan nuansa juga ya di sini? Gimana tuh? Renungan pagi kan fokusnya ke tindakan pengorbanan kita yang meneladani Kristus. Sementara renungan malam lebih ke proklamasi atau kesaksian berkelanjutan tentang pengorbanan Kristus itu sendiri. Iya. Apakah kedua renungan ini ngelihatnya sebagai dua sisi mata uang yang sama aja, atau ada penekanan yang beda ya?
Bagus pertanyaannya. Sepertinya sih dilihat sebagai dua sisi yang saling melengkapi ya. Saling melengkapi? Iya, jadi tindakan kasih berkorban kita sehari-hari yang jadi tema renungan pagi itu jadi wujud nyata dari pemberitaan yang dibicarakan di renungan malam. Oh, jadi nyambung gitu ya? Betul, pengorbanan Kristus itu bukan cuma sesuatu yang kita ingat dalam ritual kayak perjamuan kudus, tapi sesuatu yang kita hidupi dan kita nyatakan lewat cara kita berinteraksi setiap hari. Oke. Jadi ya, tindakan kita itu jadi kesaksian tentang realitas pengorbanannya yang terus relevan itu. Jadi kalau disimpulkan nih, apa artinya ini semua buat Anda yang dengerin? Kedua renungan ini, walau singkat, kayaknya ngasih dua gagasan kuat ya. Iya, apa aja tuh? Pertama, inti dari hidup mengasihi sesama itu ya kesediaan buat berkorban secara aktif. Menempatkan kebutuhan orang lain di atas kenyamanan diri dengan Kristus sebagai model dan sumber kekuatannya. Setuju. Yang kedua? Baik secara ritual maupun lewat seluruh cara hidup Anda sampai akhir zaman. Bener banget. Nah, ini membawa kita ke satu pertanyaan reflektif nih, yang mungkin bisa Anda bawa pulang. Apa tuh? Kalau memang benar seluruh perjalanan iman Anda itu adalah respons terhadap pengorbanan agung Kristus, dan hidup Anda sehari-hari itu adalah sebuah bentuk pemberitaan atau kesaksian tentang pengorbanan itu, Ya. gimana sih wujud paling konkret dari pemberitaan tersebut dalam keputusan-keputusan kecil dan interaksi Anda hari ini? Maksudnya di luar ibadah formal gitu ya? Betul, di tengah kesibukan, tantangan rutin Anda sehari-hari. Gimana bentuk pemberitaan itu kelihatan? Wah, sebuah pemikiran yang dalam ya buat Anda renungkan sendiri. Terima kasih sudah bergabung dalam Deep Dive kita kali ini.